Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi. Kita bertemu di pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum kita memulai belajar hari ini, yuk kita awali dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap belajar ya? Siap, siap, siap. Oi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. Interaksi manusia dan lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Sehingga manusia membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu, manusia harus menjalin interaksi sosial dengan orang lain maupun lingkungan. Ada dua macam interaksi. Yang pertama, interaksi sosial. Yang kedua, interaksi dengan lingkungan hidup. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Ada 3 jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antar individu. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi antar kelompok. Nah, interaksi antar individu adalah interaksi antara dua orang. Contohnya, saling berbincang dengan teman. Contoh lain, menyapa tetangga. Interaksi individu dengan kelompok adalah interaksi antara seseorang dengan kelompok. Yang pertama, contohnya adalah seorang guru sedang mengajar di depan kelas. Yang kedua, seorang siswa membaca pantun di depan kelas. Interaksi kelompok dengan kelompok. Di sini contohnya adalah lomba tarik tambang antar dua kelompok. Dan ada 3 kelompok sedang melaksanakan lomba bakiak. Interaksi dengan lingkungan hidup, yaitu interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, seperti sungai, gunung, rawa, dan lain-lain. Manusia membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alam itu ada 2. Lingkungan alam yang mempengaruhi aktivitas manusia dapat dilihat dari keberagaman cara hidup dan aktivitas manusia. Sedangkan aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan alam dapat dilihat dari pemanfaatan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai kata kunci dalam iklan. Sebelumnya, masih ingatkah kalian apa arti dari iklan? Iya, betul. Iklan adalah jenis teks yang berisi informasi berupa ajakan untuk masyarakat agar tertarik terhadap barang atau jasa yang ditawarkan.
di pembelajaran sebelumnya, selain pengertian dari iklan, kita juga telah mempelajari ciri-ciri iklan dan unsur iklan ya. Iya. Nah, teman-teman, kata kunci dalam iklan itu maksudnya bagaimana? Iya. Kita harus tahu dulu apa arti dari kata kunci. Kata kunci yaitu kata yang mewakili atau menggambarkan isi iklan. Ustazah ulangi, kata kunci adalah kata yang mewakili atau menggambarkan isi iklan. Lalu, bagaimanakah kita dapat menemukan kata kunci dalam iklan? Supaya kita mudah menemukan kata kunci dalam iklan, kita harus tahu ciri-ciri dari kata kunci. Yang pertama, kata kunci itu mewakili isi iklan. Yang kedua, terdapat di judul iklan. Dan yang ketiga, penulisannya singkat. Jadi, kata kunci itu tidak panjang ya, namun singkat. Selanjutnya, mudah diingat. Karena penulisannya yang singkat, sehingga mudah diingat. Selanjutnya, dapat mengandung kata yang unik. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa bahasa iklan adalah bahasa yang persuasif alias membujuk pembaca. Maka dari itu, kata-katanya pun unik agar bisa membujuk pembaca. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri kata kunci, maka kita dapat dengan mudah menemukan kata kunci dalam iklan. Supaya lebih paham, kita praktekkan langsung ya. Coba kita pahami iklan yang ada di samping. Itu ada iklan yang bergambar sapu lidi. Bagaimanakah iklan tersebut menurut kalian, menarik? Tidak? Kurang menarik ya? Karena apa? Gambarnya kurang menarik. Coba di iklan tersebut ada kata-kata berbunyi bagaimana? Sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Kesemua kalimat tersebut dinamakan dengan kalimat iklan. Ya, kalimat iklan itu adalah kalimat yang ada di dalam iklan. Semuanya namanya kalimat iklan. Terus, di manakah letak kata kuncinya? Kita ingat kembali bahwa kata kunci itu adalah kata yang mewakili isi iklan. Katanya mudah diingat, penulisannya singkat. Coba, sudahkah yang menemukan? Sudah adakah yang menemukan? Bagaimana kata kuncinya? Iya, betul. Kata kuncinya adalah mari bersatu untuk maju. Kata tersebut dinamakan kata kunci karena mewakili isi iklan. Dari sini paham teman-teman? Paham ya? Oke, untuk selanjutnya silahkan amati gambar iklan bagian B di buku siswa tema 3 halaman 30 sesuai perintah yang ada di lembar luring tematik ya. Yang tadi Ustazah contohkan itu adalah gambar iklan bagian A. Untuk selanjutnya yang kalian kerjakan adalah iklan bagian B. Selamat mengerjakan teman-teman.
Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.